Kisah jin-jin yang menantang para nabi, antara keangkuhan dan kekalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam sejarah kenabian, jin bukanlah makhluk pasif yang hanya menjadi penonton. Mereka pun memiliki agenda, ambisi, dan bahkan keberanian untuk menantang para nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bukan sekadar dongeng atau cerita mistis, melainkan bagian dari rangkaian ujian yang membuktikan bahwa kekuatan batin dan keimanan seorang nabi selalu lebih kuat dari tipu daya makhluk gaib manapun. Jin adalah makhluk dari api yang diciptakan sebelum manusia, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sebagian jin, sebagaimana manusia, ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Namun sebagian dari mereka yang kafir, termasuk ifrit, syaitan, dan jin pendurhaka lainnya, tidak segan-segan menantang nabi-nabi Allah dalam misi kerasulan mereka. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertemuan para jin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Surat Al-Jin dan Surat Al-Ahqaf, Allah menceritakan bagaimana sekelompok jin yang sebelumnya mendengarkan wahyu dari langit diusir dan dilempari meteor setelah kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun penasaran dan mencari tahu penyebabnya, hingga akhirnya mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca Rasulullah dan beriman. Namun, tak semua jin menerima kerasulan beliau. Sebagian mereka justru menantang, mengganggu, dan mencoba menakuti umat manusia, bahkan merasuki manusia agar menolak dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi banyak gangguan gaib, namun beliau tak pernah gentar. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau pernah menangkap setan yang hendak mengganggu salatnya dan hampir mengikatnya di tiang masjid agar anak-anak bisa melihat makhluk itu. Namun beliau memilih melepaskannya karena mengingat doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah sosok nabi yang paling sering dikaitkan dengan dunia jin. Ia diberi mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berbicara dengan hewan dan menundukkan angin serta jin. Dalam Quran Surat Sad ayat 36-38 disebutkan bahwa jin-jin diperintahkan membangun istana, menyelam di lautan, dan melakukan pekerjaan berat. Meski memiliki kekuatan besar, para jin tidak berani membangkang Nabi Sulaiman. Namun, Allah juga menyingkapkan bahwa mereka tetap makhluk yang serakah dan suka menyesatkan manusia jika tidak dikendalikan. Lebih jauh ke masa sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam juga dikisahkan menghadapi pengaruh sihir yang kuat, yang sebagian berasal dari bantuan jin kepada tukang sihir Fir'aun. Dalam Quran, Surat Al-A'raf ayat 106 sampai 108 diceritakan bagaimana tongkat para penyihir berubah menjadi ular. Tetapi kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang benar-benar menelan semua sihir itu. Ini membuktikan bahwa kekuatan sihir dan jin bukan tandingan wahyu dan mukjizat ilahi. Nabi Isa alaihissalam pun hidup di zaman di mana masyarakatnya akrab dengan sihir dan pengaruh gaib. Namun beliau mengobati orang sakit, menyembuhkan yang buta, bahkan membangkitkan yang mati dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan para nabi bukan sekadar membalas tantangan jin, tetapi melampaui semua logika manusia dan makhluk gaib sekaligus. Jin-jin yang kafir memang dikenal sombong. Bahkan iblis sendiri adalah dari golongan jin, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis adalah dari golongan jin, lalu ia membangkang terhadap perintah Tuhannya. Keangkuhan inilah yang diwariskan kepada banyak jin lainnya yang enggan tunduk kepada kebenaran. Mereka justru menggoda manusia agar menjadi pengikut mereka, agar manusia mau bersekutu dan bahkan menyembah mereka dalam bentuk sihir dan kesyirikan. Namun semua kisah ini memberikan pesan yang jelas. Tak ada satupun jin yang menang saat menantang para nabi. Setiap usaha mereka untuk menjatuhkan kerasulan berujung kegagalan. Mereka bisa menggertak, mengganggu, menakut-nakuti, bahkan menyesatkan manusia biasa, tapi tidak bisa menjatuhkan manusia pilihan yang memiliki cahaya wahyu. Kesimpulan dan pesan mendalam. Kisah jin yang menantang para nabi bukan hanya cerita mistis,
melainkan refleksi tentang pertarungan antara cahaya kebenaran dan kegelapan kesombongan. Para nabi adalah simbol manusia yang tidak goyah meskipun dihantam oleh kekuatan gaib sekalipun. Mereka mengandalkan iman, wahyu, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuatan fisik atau perlindungan manusia. Islam bukan agama yang menolak misteri, tapi agama yang mengatur bagaimana manusia bersikap terhadap misteri itu. Kita tidak dilarang percaya bahwa jin itu ada, bahwa malaikat mencatat amal, atau bahwa doa bisa menembus langit, karena semua itu nyata dalam dimensi gaib yang telah Allah ciptakan. Namun kita dilarang menjelajahinya dengan cara-cara haram, karena itu membuka pintu kesesatan. Betapa banyak manusia yang rusak akidahnya karena ingin tahu lebih tentang yang gaib. Mereka membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat, lalu masuk ke dalam dunia sihir, perdukunan, bahkan kemusyrikan. Maka, iman kepada yang gaib adalah bagian dari menjaga kesucian hati, agar tidak tergoda oleh yang tersembunyi, tapi penuh tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepadanya, walaupun tidak melihatnya. Demikian pula kita percaya adanya surga, neraka, malaikat, jin, dan takdir, meskipun semua itu bukan hasil dari observasi ilmiah. Inilah iman sejati, mempercayai dengan hati yang yakin, walau tanpa bukti fisik yang kasat mata. Akhirnya, biarlah labirin gaib tetap menjadi rahasia yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu menelusuri tiap lorongnya untuk merasa hebat. Cukuplah kita mengikuti petunjuknya, memperbanyak zikir, dan terus menjaga iman. Karena hanya cahaya iman yang mampu menuntun kita di tengah gelapnya lorong misterius dunia yang tak terlihat ini. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Islami penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga setiap pelajaran yang kita petik bisa menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten inspiratif yang mencerahkan hati dan pikiran Anda, membawa Anda lebih dekat pada ajaran Islam yang indah. Agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video terbaru. Mari terus belajar dan mengambil ibrah dari setiap kisah, bersama-sama meraih keberkahan.